seks bebas, tentu mereka menggugurkan kandungan. Ingat, seks bebas itu nggak mau punya anak ya. Kenapa? Karena tujuan seks bebas adalah agar mereka bisa melampiaskan kebutuhan seksual tanpa punya anak. Karena kalau mereka punya anak, mereka nggak bebas lagi gitu. Harus ngurus anak segala macamnya. Tapi kalau seks bebas kan tidak, mereka hanya senang-senang. Jadi mereka jadikan seks itu hanya sebagai senang-senang. Bukan untuk menjadikan apa, untuk melahirkan anak dan merawat anak, membesarkan anak jadi anak soleh, tidak guys. Makanya heran kalau apa yang kaum muslimin itu anaknya banyak karena mereka legal apa namanya, mereka menegakkan syariat Allah gitu, yaitu menikah guys. Beda dengan orang-orang kafir yang mana mereka itu banyak seks bebas guys, menghalalkan seks bebas. Muslim bikin anak. Oh iya, buat teman-teman Muslim yang suka klaim bahwa Indonesia merdeka karena Islam atau karena perjuangan kaum Muslim. Tentu, karena kita melawan semboyan gospel glory. Ketika mereka hendak menginvasi, menjajah dengan gospel glory, kita akan teriak Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar untuk melawan gospelnya itu guys. Muslim itu juga keliru ya. Indonesia merdeka karena Jepang dibom oleh orang-orang kafir Amerika. Oh jangan salah. Setelah itu Belanda dan sekutu datang lagi Indonesia untuk menjajah guys. Paham nggak ya? Anda nggak ngerti ya. Kita merdeka karena perjuangan para. Jadi gini, tanpa lagi ini mengecilkan perjuangan para pejuang tadi guys. Itu parahnya gitu. Kalau tidak ada para pejuang tadi ya, Indonesia tuh makin terpuruk. Paham ya? Cuman karena kita akui kita kalah senjata ya, mereka pakai senjata canggih. Tapi Anda harusnya menghargai para pahlawan bangsa kita tanpa lagi. Enak aja dibilangnya Indonesia merdeka karena bom atom Jepang Amerika kepada Jepang. Dia nggak tahu ya, ketika kita merdeka 12 Agustus ya, ketika bom atom Hiroshima terjadi, itu kita mempertahankan kemerdekaan habis itu. Belanda datang lagi bro, beserta sekutunya ya, beragama Kristen kafir ya, datang ke Indonesia untuk jadi Indonesia lagi ya. Belanda dibanting sekutunya nikah gitu. Kita melawan mereka kan, makanya ada Bandung Lautan Api. Bung Tomo teriak Allahu Akbar gitu. Jihad, ulama menyuruhkan jihad untuk melawan penjajah yang kafir datang sekali lagi untuk berusaha untuk merampok kemerdekaan Indonesia. Ini harus baca sejarah. Jadi setelah pengumuman ini nggak berhenti sampai di situ, ya, nggak berhenti sampai situ. Wah, penjajah brengsek ini mulai mau menjajah lagi guys, gitu poinnya. Tanpa lagi ini memang terbukti tidak pernah baca sejarah gitu. Dia tidak mau. Jadi gini ya, narasi Tamparagi di video ini jelas. Pertama, dia mendukung penjajah Belanda. Dia membela penjajah Belanda. Ya, dia mengecilkan peran pejuang Indonesia, memutarbalikkan fakta, ya, demi membela agamanya, gitu loh. Ini nggak elok caranya guys, ya. Makanya saya sarankan ya, guru-guru di sekolah ya, tolong ajarkan anak kita sejarah yang baik. Yang mereka akan ke zaman Portugis Belanda menjadi Indonesia dengan semboyan gospel glory. Mereka tidak hanya mencari emas ya, kekayaan, kejayaan, tapi juga menunjukkan Injil dengan cara-cara penjajahan guys. Indonesia diakui merdeka pada perundingan Den Haag 2 November 1949 yang disponsori PBB karena Bung Karno didukung oleh orang-orang kafir Amerika. Nah, ingat ya, Amerika itu memakai sistem demokrasi, ya. Sementara Belanda itu memakai sistem Katolik, ya Protestan. Karena waktu itu adalah kerajaan Katolik Protestan. Jadi sama-sama orang kafir guys gitu. Cuma memakai cara mereka sendiri. Soalnya kan Indonesia Muslim kan pakai Islam dong, saya Islam gitu kan, harusnya gitu. Tapi kita sekali lagi kita kalah. Kita malah ikut, jadi kita dari satu kafir ke kafir lain. Dari satu kafir Katolik Protestan Belanda, Katolik Portugis, kita jatuh sebaliknya ya Kristen Portugis dan Katolik Spanyol, kita jatuh ke tangan demokrasi kafir Amerika guys. Ini sama-sama kita jatuh ke tangan ideologi orang kafir, bukan ke ideologi orang kaum muslimin. Gak ada satupun negara Arab atau negara Islam. Jangan salah ya. Waktu itu ya, berapa kali itu Indonesia dibantu sama Kekhalifahan Turki Utsmani. Anda maka baca sejarah ya. Berapa banyak delegasi Indonesia datang Kesultanan. Jadi ingat ya, belum Indonesia berdiri itu adalah Kesultanan Islam guys. Mulai dari Aceh ya sampai ke bawah ya, ke Jawa itu Kesultanan Islam semua guys. Kerajaan Islam sampai ke Gua Makassar.
mereka itu berkoneksi dengan Kesultanan Turki Utsmani, dapat bantuan dari sana. Banyak bukti sejarahnya. Indonesia dapat apa? Kesultanan ini mendapat bantuan dari kerajaan Turki Utsmani. Bahkan yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia itulah Palestina. Anda bayangkan itu. Palestina ya guys yang mengakui kemerdekaan Indonesia pertama kali, coba. Ya kan? Apa yang bisa kita buat untuk Palestina sekarang? Coba. Sekali lagi ini tempat lagi harus belajar sejarah ya. Nah, cuma pada waktu itu ketika akhir-akhir itu Kesultanan Utsmani kan lagi lemah tuh guys ya. Dia di apa namanya di obok-obok di dalam ya oleh mata-mata Inggris waktu itu ya, sehingga tuntuh ya. Gimana dia bantu Indonesia pada waktu itu? Dia pengen bantu. Jadi ketika ada sejarahnya, Anda tonton deh film apa ya? Film apa Kesultanan Utsmani itu ya, saya lupa judulnya itu. Delegasi Indonesia datang sana ya dari kerajaan apa Aceh, Kesultanan satu kerajaan Islam Aceh ya, membawa minta bantuan. Mereka katakan kan, kita akan bantu walaupun kita lemah ya. Tapi bantu nggak maksimal guys, karena waktu itu Utsmani sedang lemah gitu, sedang dalam masa kejatuhan juga gitu. Yang membantu Indonesia merdeka. Oke, sekian video kali. Ya, Amerika tuh bukan membantu sebenarnya guys. Amerika tuh hanya memfasilitasi, ngerti ya? Memfasilitasi agar Amerika punya tujuan lain, agar memasukkan demokrasinya ke Indonesia. Paham ya? Jadi dia tidak membantu sama sekali, bro. Ya. Dan kalau dikatakan membantu pun itu tugas PBB untuk menciptakan perdamaian gitu. Dan PBB itu ya anggotanya Indonesia juga. Paham ya? Indonesia masuk anggota PBB, dan PBB itu ya itu nggak bisa dikatakan membantu sebenarnya. Karena toh memang itu tugas dia, dibentuk kan untuk menghapus penjajah dari muka dunia. Tapi faktanya PBB gagal. Masih ada penjajahan sekarang yaitu di Palestina, guys. Sekali lagi ini tapar lagi nih ya, banyak pemutarbalikan sejarah guys ya. Dia tidak menghargai para pejuang kita ya kan. Dia meremehkan ya. Jadi para pejuang kita ya, aduh saya sedih mendengarnya guys. Ada orang-orang seperti tapar lagi ini ya. Ya dengan tampangnya itu coba dia mengecilkan. Jadi katanya kita ini merdeka bukan karena perjuangan para pahlawan kita, tapi karena Jepang dibom sama Amerika guys. Luar biasa nih orang. Ya, ini orang yang pengkhianat bangsa guys. Tidak cinta tanah air, dia membela penjajah ya, dan mengecilkan perang pejuang guys. Luar biasa nih orang. Jadi dia katakan penjajah tadi apa? Hanya pedagang. Penjajah Belanda pada itu hanya sampai kayak bank itu guys, investasi ke Indonesia bank gitu kan. Jadi itu logikanya. Oke, ini memori saya penuh ya. Jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.